Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi tentang garis dan sudut ya, materi baru. Ini bagian pertama, part 1. Kita akan masih fokus di garis dulu sebelum ke sudut. Oke, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu sama apa itu ada titik, garis, sama bidang. Coba kita lihat, ini ada gambar A ya, ada suatu titik A. Jadi memang dalam matematika itu ada beberapa istilah yang tidak bisa didefinisikan. Ini titik, apa sih itu titik gitu, nggak ada ya. Cuma ya kita bisa tahu, oh kalau kita menemukan yang seperti ini adalah sebuah titik. Nah biasanya dia dinotasikan dengan huruf besar seperti ini ya. Nah kemudian yang kedua, ini adalah suatu garis ya. Garis itu dimana bisa memuat titik juga ya, dia bisa memuat titik. Nah garis yang seperti ini dia juga agak sulit didefinisikan, tapi kita tahu bahwa oh ini tuh adalah garis. Kemudian yang ketiga, ini adalah bidang. Bidang seperti ini, dia juga bisa memuat garis dan dia juga bisa memuat titik ya. Nah bidang itu biasanya dinotasikannya dengan alfa, beta, gamma. Kalau garis itu biasanya dinotasikan dengan huruf besar 2 seperti ini ya. Kalau titik dia hanya 1. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya kita akan ada, ternyata di antara mereka bertiga itu, antara garis, titik, sama bidang, mereka ada hubungan nih. Yang pertama adalah titik dengan garis. Jadi si titik itu dia ada yang bisa di dalam garis ya, bahkan ada yang mendefinisikan, meskipun ya ada yang mendefinisikan garis itu katanya dia adalah kumpulan dari titik-titik yang sangat rapat gitu ya, dan dia akan membentuk suatu garis. Nah makanya si titik ini dia bisa ada di dalam sebuah garis. Nah begitupun ini ada juga titik yang tidak ada di dalam garis itu ya. Jadi ini B, titik B ini di luar garis M, tapi kalau A ini dia ada di garis M gitu. Selanjutnya ada hubungan titik dan bidang ya. Coba kita lihat di sini. Di sini ada titik. Titik ini di dalam bidang alfa. Kemudian ini ada titik D juga, tapi dia di luar bidang alfa gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ada juga hubungan antara garis dan bidang. Ternyata di dalam bidang juga bisa jadi ada sebuah garis ya. Seperti ini contohnya, garis L. Garis L itu ada di bidang alfa ya, dia ada di dalam ya. Kemudian yang kedua, dia ada di luar bidang alfa, dia tidak masuk di dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga, si garisnya menembus bidang alfa, jadi dia masuk nih ke dalam ya, seperti itu. Selanjutnya itu tadi hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah sekarang ternyata garis-garis titik-titik ini bisa ada dalam satu garis. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya si titik-titiknya itu dia ada di dalam suatu garis, misalnya nih, ini kan ada titik A, ini ada titik B, terus misalnya di sini dibuat lagi suatu titik ya, titik ini misalnya dinamakan titik C. Nah titik C ini juga titik C ini juga dia itu merupakan titik yang ada di dalam garis L, dan di sini disebut dengan kolinear karena titik-titik ini dia berada dalam satu garis, itu kolinear ya namanya. Kemudian yang kedua, ada titik-titik dalam bidang. Nah ini si titik ini ada titik C dan D. Titik-titik itu di dalam bidang kayak tadi ya, dia disebutnya koplanar ya. Jadi kalau titik-titik dalam suatu garis disebut kolinear, kalau titik-titik dalam sebidang disebut koplanar ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Di sini ada apa sih itu perbedaan antara ruas garis, sinar, sama garis ya. Jadi ternyata yang kita kenal sebagai garis itu bukan garis, tapi dia hanya misalnya sebatas ruas garis. Contoh nih, ini adalah sebuah ruas garis. Contoh misalnya kita punya pulpen, kita punya penggaris, itu namanya bukan garis, tapi dia hanya ruas garis. Kenapa? Karena dia itu ada ujungnya. A sama B itu ada ujungnya, berarti dia disebut dengan ruas garis ya. Jadi yang dia ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau yang ada ujung depan sama akhirnya berarti itu bukan garis, tapi dia ruas garis. Biasanya dia dinotasikan seperti ini. Dia dinotasikan seperti ini, ada garisnya di atas ya, AB.
Ini berarti artinya ruas garis AB. Kemudian selanjutnya ini yang kedua itu ada sinar ya. Kalau sinar itu kan, kalau tadi ruas garis itu dari sini ke sini. Nah, berarti kalau sinar itu artinya dia itu salah satunya bisa diperpanjang. Ini namanya disebut sinar AB. Lihat, ini ada tanda panahnya ya, ke sana ke kanan. Kenapa? Karena si B-nya itu bisa diperpanjang. Contohnya gini, yang satu ada ujungnya, yang satu nggak ada. Contohnya sekarang kita menyalakan sebuah senter. Senter itu ada ujungnya kan, ini ujung ini pangkal senternya. Kemudian si cahayanya itu dia akan memanjang terus ke atas. Nah, ini dia sampai tak terhingga gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia terbentur ya. Tapi ini bahasanya dia di ruang terbuka, dia itu akan terus memanjang si sinar itu. Nah, itulah disebut dengan sinar AB, di mana salah satu dari ujungnya ini bisa diperpanjang gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ruas garis sama sinar. Nah, barulah ini yang disebut dengan garis. Jadi garis itu dia ruas garis yang bisa diperpanjang baik ke ruas kanan atau ke ruas kiri. Maksudnya apa? Seperti ini. Jadi si B-nya itu bisa diperpanjang, si A-nya juga bisa diperpanjang gitu ya. Contoh misalnya sekarang sungai nih. Sungai itu kan sekarang misalnya kita ngambil panjang sungai dari sini ke sini. Nah, padahal si sungainya itu ternyata masih panjang, ke kanan ada, ke kiri ada gitu ya. Nah, itu disebut garis. Jadi garis itu bisa diperpanjang mau ke atas atau ke bawah. Jadi ketika ini yang terbatas ini hanya ruas garis, tapi kalau garis itu kita masih bisa menuliskan ke sini, panjangkan, kemudian panjangkan ke sini gitu ya. Itu garis ya. Biasanya dia donotasikannya dengan ada, kalau tadi dia terbatas, ini biasanya ruas garis disebut juga segmen ya. Kemudian ini sinar itu ada panahnya satu, kalau garis itu panahnya dua, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke kedudukan dua garis. Oke, di sini ada contoh-contoh, beberapa contoh. Yang pertama ini, coba lihat, ini adalah apa? Ini adalah rel kereta api. Coba kita lihat, rel kereta api itu ini dia dibatasi oleh dua garis ya. Kita anggap sebuah garis, di mana garis ini, si garis ini, atau kalau terbatas dia bisa disebut ruas garis, dia itu tidak akan pernah bertemu. Dia itu tidak akan pernah bertemu, meskipun kita terus perpanjang, dia nggak akan bertemu. Kalau bertemu kan nanti si keretanya nggak akan bisa lewat ya. Jadi si dua garis ini tuh dia terus akan sejajar gitu ya, nggak pernah akan bertemu. Nah, inilah yang nanti kita akan sebut dengan sejajar. Kemudian yang kedua ini misalnya ada ruas garis ini ya, dan ruas garis ini. Oke, kita coba gambar ya. Misalnya ini ruas garis, aduh ini garisnya. Nah, ini juga ruas garis. Nah, ini dia di sini dia akan berpotongan ya. Nah, inilah disebut ketika ada dua garis yang kemudian nanti dia bertemu di suatu titik ya. Nah, dia disebut dengan berpotongan. Kemudian ini yang ketiga, ini ada jam dinding. Jam dinding ini dia kan sebenarnya punya dua ruas garis ya. Ada ruas garis yang jarum panjang dan jarum pendek. Nah, tapi di sini dia nyatu gitu loh ya. Jadi dia nggak kelihatan, cuma satu. Nah, inilah yang disebut dengan berhimpit. Kenapa berhimpit? Karena dia itu kalau misalnya jarum pendeknya kita kasih nama X, oke. Kalau misalnya jarum pendeknya kita kasih nama X, kemudian jarum panjangnya Y, nah dia itu sama ya, karena jadi si X itu bagian dari Y, makanya dia disebut dengan berhimpit. Oke, kita kasih nama tadi, ini namanya apa? Ini namanya sejajar. Kemudian ini berpotongan ya, ini berpotongan. Kemudian kalau yang ini dia berhimpit. Oke, yang terakhir ini coba lihat. Kita ini lihat, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar jembatan, yang bawahnya adalah sungai. Kalau kita lihat ini jembatannya itu kan sungainya itu kan dia ke sana ya. Terus panjang. Nah, ini ada jembatannya tuh ke sini. Ya.
Oke, nah dia antara si jembatan sama si sungai itu kan dia anggap sebagai luas garis ya, ini luas garis, ini luas garis. Dia itu tidak berpotongan, tapi dia itu ada hubungannya gitu. Dia tuh berpotongan, tapi dia tuh nggak nempel. Kalau tadi kan ini nempel di satu titik. Kalau ini atas, ini bawah gitu. Dia tuh nggak nempel. Nah ini disebutnya dengan bersilangan. Ya, kita anggap dia kenapa bersilangan? Jadi mereka itu saling memotong, tapi tidak berdekat, tidak berhimpit dalam artian seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah ini ilustrasi. Tadi kan masih dalam ilustrasi ini ya. Kita tadi masih dalam ilustrasi kehidupan sehari-hari. Ini coba kita lihat. Ini kalau kita gambarkan, berarti sejajar itu adalah dia seperti ini. Jarak antara A dan B ini itu selalu sama. Kalau misalnya di sini jaraknya 4 cm, berarti ini juga 4 cm, 4 cm, selalu seperti itu. Nah, notasinya biasanya seperti ini ya. Dia sejajar. Nah, kemudian ini kalau yang berhimpit itu dia sama. Berarti jadi kayak seolah-olah kayak satu garis aja gitu ya, satu luas garis. Padahal sebenarnya di sini ada dua gitu. Nah, makanya dia dinotasikannya sama seperti ini. Kemudian yang ketiga dia berpotongan. Kalau berpotongan itu dia seperti ini ya. Dia nanti bertemu pada suatu titik. Ya, titiknya itu adalah titik apa? Titik temu mereka di sini. Ini namanya berpotongan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah bersilangan. Nah, oka bersilangan dengan MN. Mana oka? Oka itu adalah ini. Oka bersilangan dengan MN. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih panjang, dia misalnya kita perpanjang ini perpanjang terus ini. Jadi mereka itu berpotongan tapi nggak deket gitu. Oke, contoh lain misalnya bersilangan itu adalah misal di sini digambar ini adalah garis hoki ya. Kemudian ini ada lagi di sini NL. Nah, dia itu namanya bersilangan. Jadi nggak nempel gitu ya. Kalau kalian ilustrasikan, kalian pegang dua buah pulpen, yang satu di atas, yang satu di bawah, nggak nempel, tapi dia bersilangan namanya ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang terakhir di materi ini adalah perbandingan ruas garis. Coba kita lihat di sini ada garis peki ya. Garis peki ini kita akan garis pekinya ini kita akan ini ya. Kita akan bagi dia menjadi berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 bagian. Nah kemudian kita akan gambar lagi garis PR. Nah ini sebenarnya dia terbentuk dengan menggunakan jangka ya. Kalian bisa lihat di bukunya cara menggunakan jangkanya seperti apa. Nah kita akan buat perbandingannya. Nah nanti dia akan ketemu dengan garis-garis sejajarnya. Ini AG dia sejajar, BH dia sejajar, CI sejajar dengan ini semua ya. Nah dia sejajar. Nah sehingga perbandingannya ini juga bakal sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sama-sama 7. Nah dengan demikian berarti kalau kita mengetahui AC, misalnya kita mengetahui panjang AC dan kita mengetahui panjang CQ, tapi kita nggak tahu PI, dan kita tahu PR, kita bisa cari ini hubungan perbandingannya. Kita lihat. Oke, misal PC banding CQ. PC itu kan tadi ada 3 ya, 1, 2, 3 perbandingan. Terus CQ itu C ke Q ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 4. Nah ini juga PI ke IR, P ke I itu 1, 2, 3, 3. Kemudian IR ada 4, sama juga 4, berarti 3 banding 4. Oh ternyata perbandingan si ini sama si ini itu sama gitu ya. QE sama EP, QE mana QE? QE sama EP ya, sama juga ternyata. Dia banding 2 banding 5, ini juga 2 banding 5. Artinya perbandingannya akan selalu sama ya gitu. Berarti misalnya sekarang mau PC sama CE, nah itu akan sebanding dengan PI ya, ingat harus yang sejajar ya, PI dengan tadi apa, dengan CE ya, IK gitu ya, selalu seperti itu. Kita nanti tinggal mencari perbandingannya aja. Contoh lain sekarang BH
H, dia akan sebanding dengan AB, dan misalnya DJ itu akan sebanding dengan PD, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya. Contoh soalnya di sini diketahui ada yang seperti ini, mirip sama tadi ya. Nah, kemudian diketahui AP-nya X, kemudian PB itu 3,5, kemudian AQ-nya 2 cm, kemudian QM-nya adalah 3 cm ya. Nah, kita akan bandingkan tadi. Oh, berarti AP itu akan banding PB, kemudian AQ itu banding QM ya. Seperti ini. Nah, AP berapa? AP itu adalah X. PB itu berapa? PB-nya 3,6. Kemudian AQ-nya 2 dan kemudian QM-nya 3 ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini, baru biasanya kita akan operasikan dia menjadi kali silang gitu ya. X kali 3 3X, 3,6 kali 2 7,2. Kemudian didapatlah bahwa X itu adalah 7,2 bagi 3 sama dengan 2,4. Oh, berarti panjang AP ini dari sini ke sini adalah 2,4 gitu ya. Saya sama sih sebenarnya kayak perbandingan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini. Oke. Ini itu adalah contoh selanjutnya nomor 2. Di sini kita disuruh menentukan X sama Y. Pertama, kita akan menentukan X. Tadi karena ini perbandingannya sama ya, ini ada 2 garis yang sejajar, berarti PC banding CQ itu sama dengan PJ banding JR. PC-nya berapa? 3,6. CQ-nya kita cari X, kemudian PJ-nya berapa? 4, JR-nya 3 gitu ya. Kita tinggal buat dia seperti ini, kemudian kita kali silang ya. 4X sama dengan 3,6 kali 3 10,8. Nah, berarti X 10,8 bagi 4 dapatlah 2,7. Sekarang yang Y ya, yang Y-nya seperti apa? Kalau Y berarti kan CJ banding QR ya. CJ banding QR, ini dia dibandingkan dengan ini. Nah, kemudian yang jadi perbandingannya yang mana? Nah, dia pembandingannya adalah PJ. Kita sebenarnya bisa boleh yang atas boleh yang bawah ya, cuma kita pilih yang ini genap ya, bulat. Berarti ini PJ ya. PJ itu akan sebanding dengan CJ, kemudian QR-nya itu akan sebanding dengan PR. Sampai sini ya, kayak gitu. Maka kita tinggal masukkan Y banding 4,2, kemudian sama dengan 4 banding 7. Dapat dari mana 7? 4 tambah 3 ya. Kemudian berarti kita kali silang 7Y sama dengan 4 kali 4,2. Ini 16,8 ya harusnya. Berarti Y sama dengan 16,8 bagi 7 sama dengan 2,4. Itu ya contohnya. Nanti kalian akan dikasih soal juga untuk mengerjakan ya. Oke, itu adalah materi tentang garis dan sudut bagian pertama. Jadi kita hari ini baru membahas tentang garis. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai sudut. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.